Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita dari syarah Waraqat dari kitab asli Al-Waraqat karya Imam Al-Juwaini yang disyarah oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan. Pada pembahasan pagi ini masih melanjutkan bahasan tentang ta'arudul adillah. Dan sebelumnya sudah pernah kita sampaikan bahwa ta'arudul adillah ini adalah ta'arud antara dalil yang ada, bisa Quran dengan Quran, bisa Quran dengan hadis, dan bisa hadis dengan hadis. Kemudian dari ta'arud yang ada ini ada 4 keadaan, atau ada 4 kondisi bentuk ta'arud nih. Nah, sekarang kita akan masuk kepada keadaan yang ketiga. Al-halatus tsalitsah. Keadaan yang ketiga min ahwalit ta'arudi, dari keadaan atau kemungkinan terjadinya ta'arud. Yaitu ayyakuna bainad dalilaini ahaduhuma amun wal akharu khas. Yaitu kondisinya adalah dua dalil itu berbeda, yang satu umum, yang lain khusus. Maka kalau terjadi seperti ini, fayukhassasul amu bil khas. Maka yang am itu ditaksis dengan dalil yang khusus. Maka yang am ditaksis dengan dalil yang khusus. Artinya yang am itu dibawa kepada makna yang khusus. Wa mithaluhu, contohnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Ini surat Al-Maidah ayat 38. Fahadhil ayat ini dalat ala wujubil qat'i fil qalili wal katsir. Ayat ini ayat yang umum. Ayat yang menunjukkan wajibnya potong tangan baik pencuriannya sedikit maupun pencurian yang banyak. Sama, pencuriannya sedikit maupun banyak, maka potong tangannya. Ini ayatnya bersifat umum, ayatnya am. Dulu pernah kita bahas bahwa dalam pembahasan tentang amr dan nahi, perintah dan larangan, itu nanti lanjutannya adalah bahasan tentang am dan khas. Perintah ini bersifat umum atau bersifat khusus. Maka kalau kita yang belajar usul fikih, kita harus terbiasa melihat dalil yang ada ketika ada sebuah perintah, ada sebuah larangan. Perintah atau larangan ini sifatnya umum atau khusus. Jadi cara pandang atau cara berpikir kita harus terbiasa dengan cara seperti ini. Melihat sebuah dalil, maka kita lihat apakah dalil ini sifatnya umum atau khusus. Nah, kita lihat di ayat ini, Al-Maidah ayat 38 ini, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ada dalil yang menunjukkan makna umum. Karena berlaku untuk semua. Intinya adalah semua pencuri laki-laki, semua pencuri wanita, pencuriannya jumlahnya sedikit atau pencuriannya jumlahnya banyak, maka potong tangannya. Itu dalil umum. Tapi kita dapati wahaditsu, nah ini contoh. Ada am, kemudian ada dalil yang khas. Sementara hadis la tuqta'u yadu sariqin illa fi rub'i dinarin fasa'ida. Ini hadis yang khusus. La tuqta'u yadu sariqin.
tidak dipotong tangannya pencuri illa fi rub'i dinarin, kecuali pada 1/4 dinar fasa'idan atau lebih. Berarti ada batas minimal. Batas minimal pencurian adalah 1/4 dinar. Yadullu ala tahdidi nisabil qat'i. Ini menunjukkan adanya nisab. Ini menunjukkan adanya nisab potong tangan dalam pencurian, yaitu 1/4 dinar atau lebih. Berarti kalau kurang dari 1/4 tidak dipotong tangan. Kalau kurang dari 1/4 maka tidak dipotong tangannya. Tapi kalau yang 1/4 dan lebih maka dipotong tangannya. Ini nisab potong tangan. Fayakunul haditsu, maka hadis yang barusan kita lihat ini, dan kita bisa lihat di takhrij hadisnya. Hadisnya tadi dicatat kaki nomor 2. Hadis ini terdapat di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lafadznya dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu hadis la tuqta'u yadu sariqin illa fi rub'i dinarin fasa'ida. Maka fayakunul haditsu mukhassisan. Maka hadis ini sebagai takhsis li umumil ayati, untuk keumuman ayat ini. Ayat yang bersifat umum tadi, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Dan ini adalah cara penggabungan ayat dengan hadis ala mazhabil jumhur. Mengikuti mazhabnya jumhur. Jadi mengikuti mazhabnya jumhur, cara penggabungannya adalah seperti ini. Kita pernah sampaikan bahwa kalau bicara tentang cara ulama menggabungkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, ada beberapa cara. Nah, itu sebabnya kenapa bisa jadi dalil yang sama diterima oleh kedua pihak, tetapi cara memahaminya berbeda. Jumhur memahami bahwa ayat itu bersifat umum, kemudian hadis ini bersifat khusus, maka dalil yang umum dibawa kepada makna yang khusus. Artinya, untuk pencurian itu diberlakukan hukum potong tangan kalau seandainya kasus pencuriannya minimal 1/4 dinar. Kalau kurang dari 1/4 dinar, maka tidak berlaku hukum potong tangan. Wallahu a'lam. Nah, ini untuk yang al-halatus tsalitsah, keadaan yang ketiga.